Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad, setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya dan didirikan sejak waktu pertama Nabi Muhammad tiba di Madinah. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim dua bersaudara Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad untuk dibangunkan masjid dan tempat kediamannya. Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 meter tanda kali 50 meter, dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Nabi Muhammad membantu membangunnya dengan tangannya sendiri, bersama-sama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Selama 9 tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya, diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami. Miniatur dari rekonstruksi rumah Nabi yang menempel di dinding Masjid Nabawi. Kemudian melekat pada salah satu sisi masjid, dibangun kediaman Nabi. Kediaman Nabi ini tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya tentu saja lebih tertutup. Selain itu ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai Ahlus Sufah, atau para penghuni teras masjid. Setelah itu berkali-kali masjid ini direnovasi dan diperluas. Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah, dan yang kedua oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 Hijriah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, Raja Fahd pada tahun 1414 H, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 meter persegi, ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 meter persegi, dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk salat seluas 135.000 meter persegi. Masa awal, masjid dibangun oleh Nabi Muhammad pada 622 setelah kedatangannya di kota Madinah, mengendarai seekor onta yang dinamai Kaswa. Onta itu berhenti di tempat yang sekarang dijadikan masjid. Lahan tersebut dimiliki oleh Sahal dan Suhail. Bagian dari lahan ini digunakan untuk lahan tempat pengeringan kurma, sedangkan bagian lainnya dijadikan taman pemakaman. Menolak disebut menerima lahan sebagai sebuah pemberian. Dia membeli lahan tersebut dan memerlukan waktu selama 7 bulan untuk menyelesaikan konstruksi. Saat itu luasnya 305 meter, 1.001 kaki, tanda kali 3.562 meter, 11.686 kaki. Atapnya ditunjang oleh pelepah kurma, terbuat dari tanah liat yang dipukul dan dedaunan kurma. Tingginya mencapai 360 meter, 1.180 kaki. Setelah pertempuran Khaybar, masjid diperbesar. Perluasan masjid untuk 4.732 meter, 15.525 kaki, pada salah satu sisi dan 3 ruas pilar dibangun di samping tembok bagian barat, yang menjadi tempat salat. Masjid mengalami perubahan saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Khalifah kedua Umar meratakan semua rumah dekat masjid kecuali rumah istri Nabi Muhammad untuk memperbesar masjid ini. Dimensi ukuran masjid baru saat itu menjadi 5.749 meter, 18.862 kaki, tanda kali 6.614 meter, 21.699 kaki. Lumpur digunakan untuk dinding penutup. Selain ditaburi kerikil di lantainya, tinggi atap ditambah hingga 56 meter, 184 kaki. Umar sedikitnya membangun 3 konstruksi gerbang baru sebagai pintu masuk. Dia juga menambahkan al-butaya bagi masyarakat untuk membacakan puisi-puisi.
Khalifah ketiga Utsman merobohkan masjid ini pada 649 M. 10 bulan dihabiskan untuk membuat bentuk persegi panjang masjid yang menghadap ke Ka'bah di Makkah. Masjid baru tersebut berukuran 8.140 meter, 26.710 kaki. 6.258 meter, 20.531 kaki. Jumlah gerbang disamakan pada bangunan sebelumnya. Dinding pembatas terbuat dari lapisan bata dengan adukan semen. Tiang-tiang batang kurma digantikan oleh pilar batu yang disatukan dengan kempa besi. Kayu jati juga dimanfaatkan dalam rekonstruksi langit-langit. Zaman Pertengahan, Masjid Nabawi pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Pada 707, Khalifah Umayyah Al-Walid ibn Abd al-Malik merenovasi masjid. Renovasi ini memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Bahan-bahan material berasal dari Bizantium. Wilayah masjid diperbesar dari 5.094 meter persegi pada masa Utsman bin Affan menjadi 8.672 meter persegi. Sebuah tembok dibangun untuk memisahkan masjid dan rumah istri Nabi Muhammad. Masjid direnovasi dalam sebuah bentuk trapesium dengan panjang 10.176 meter, 33.386 kaki. Untuk pertama kalinya, beranda dibangun di masjid menghubungkan bagian utara struktur ke struktur terpentingnya. Untuk pertama kalinya pula, minaret dibangun di Madinah. Ia membangun 4 minaret. Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi memperluas masjid ke utara sebanyak 50 meter, 160 kaki. Namanya juga ditulis pada dinding masjid. Dia juga mengusulkan untuk menghilangkan 6 anak tangga menuju mimbar, tetapi usulan ini ditolak, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang merugikan. Menurut tulisan Ibnu Qutaibah, Khalifah ketiga Al-Mamun melakukan pekerjaan yang tidak menentu pada masjid. Al-Mutawakil memimpin pelapisan makam Nabi dengan marmer. Al-Ashraf Konsu Al-Gawri membangun sebuah kubah di atas makam Nabi pada 1476. Kubah hijau, dalam Richard Francis Burton Pilgrimage, pada 1850 m. Rautlah, merujuk pada Al-Raudah Al-Mutaharah, mencakup kubah di sudut tenggara masjid. 6. Dibangun pada 1817 CE saat penguasaan Sultan Mahmud II. Kubah dicat hijau pada 1837 CE dan lebih dikenal dengan nama Kubah Hijau. Sultan Abdul Majid pertama menghabiskan waktu 13 tahun untuk membangun kembali masjid, yang dimulai pada 1849. Batu bata merah digunakan dalam material utama dalam rekonstruksi masjid. Luas lantai diperbesar hingga 1293 meter persegi. Pada dinding-dindingnya, ayat-ayat Al-Quran dilukis dalam bentuk kaligrafi Islam. Pada sisi utara masjid, sebuah madrasah dibangun untuk bimbingan mengajar Al-Quran. Zaman pemerintahan Saudi, ketika Saud bin Abdul Aziz merebut Madinah, Wahabi merobohkan setiap makam berkubah yang ada di Madinah dalam pandangannya pada pencegahan pemuliaan bangunan. Termasuk kubah hijau yang dikatakan akan segera dihancurkan. Mereka tidak menghendaki orang-orang memuliakan kuburan dan tempat yang dianggap memiliki keajaiban supranatural yang berlawanan dengan tauhid. Makam Nabi Muhammad dilepaskan dari hiasan emas dan berliannya, tetapi kubah tersebut menjadi salah satu yang masih dipelihara karena sebuah ketidaksuksesan percobaan untuk merobohkan struktur kerasnya, atau karena beberapa tahun sebelumnya Ibnu Abdul Wahab menulis bahwa tidak berharap untuk melihat kubah dihancurkan pertentangannya pada orang-orang yang berdoa di sekitar makam. Kejadian serupa terjadi pada 1925 ketika Ikhwan Saudi kembali merebut dan mengawasi kota Madinah.
Setelah pendirian Kerajaan Arab Saudi pada 1932, masjid mengalami modifikasi besar. Pada 1951 Raja Ibnu Saud, tahun 1932 sampai tahun 1953, merencanakan penghancuran bangunan sekitar masjid untuk membuat sayap baru ke timur dan barat dari gedung peribadatan utama, dengan tetap kolom beton dengan sentuhan seni. Kolom tertua diperkokoh beton dan dipasangi cincin tembaga di atasnya. Minaret Sulaimaniyah dan Majidiyah dipindahkan menjadi dua minaret bergaya Mamluk. Dua menara tambahan ditegakkan ke barat daya dan timur laut masjid. Sebuah perpustakaan dibangun sepanjang tembok bagian barat yang menjadi tempat koleksi Al-Quran bersejarah dan beragam teks keagamaan lainnya. Pada 1974, Raja Faisal menambahkan 40.440 meter persegi untuk luas masjid. Perluasan masjid juga dilakukan pada masa kekuasaan Raja Fahd pada 1985. Bulldozer turut gunakan dalam penghancuran bangunan-bangunan sekitar masjid. Pada 1992, ketika konstruksi ini selesai, wilayah masjid menjadi 1,7 juta kaki. Eskalator dan 27 halaman juga ditambahkan dalam perluasan masjid. Sebanyak $6 miliar diumumkan untuk perluasan masjid pada September tahun 2012. RT melaporkan bahwa setelah proyek selesai, masjid dapat menampung lebih dari 1,6 juta jamaah. Pada Maret tahun berikutnya, Saudi Gazette menulis, 95% penghancuran telah diselesaikan. Sekitar 10 hotel di sisi timur perluasan dihilangkan, serta sejumlah rumah dan fasilitas lain untuk membuat jalur menuju perluasan. Keutamaan Masjid Nabawi dinyatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterima dari Jabir R.A. 1 kali salat di masjidku, lebih besar pahalanya dari 1000 kali salat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan 1 kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lainnya. H.R. Ahmad, diterima dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melakukan salat di masjid ini sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali salat pun, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa dan terhindarlah dia dari kemunafikan. H.R. Ahmad dan Tabrani, dari Said bin Musayyab, yang diterimanya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak perlu disiapkan kendaraan, kecuali untuk mengunjungi 3 buah masjid, Masjidil Haram, masjid ini, dan Masjidil Aqsa. H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Berdasarkan hadis-hadis ini, dapat dipahami bahwa kota Madinah, terutama Masjid Nabawi ramai dikunjungi umat muslim yang sedang menjalankan amal sunnah dengan berhaji atau umrah. Sementara, perkembangan terkini Kerajaan Arab Saudi melakukan perluasan ketiga Masjidil Haram dengan total luas bangunan mencapai 345.000 meter persegi. Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyebut jemaah bisa merasakan manfaat perluasan pada Ramadan 2024. Layanan perluasan ketiga dapat dimanfaatkan pada bulan suci Ramadan tahun berjalan 1445H, termasuk area pameran yang memuat landmark Masjidil Haram dan informasi yang akan memperkaya pengetahuan pengunjung, jelas otoritas dalam situsnya seperti dikutip. Area perluasan mencakup halaman, jembatan, dan berbagai ruang serta fasilitas untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan jemaah. Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyediakan layanan pemandu yang bertujuan untuk memandu pengunjung dan jemaah, termasuk mengarahkan mereka ke berbagai tempat di masjid dalam berbagai bahasa dan teknologi modern, seperti peta interaktif. Tersedia juga layanan bagi penyandang disabilitas meliputi layanan tuntunan dan bimbingan dalam bahasa isyarat dan jalur khusus kendaraan bagi penyandang disabilitas. Itulah sejarah Masjid Nabawi secara ringkas dari masa awal berdiri hingga sekarang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.